Pernahkah kamu berpikir 10.000 ton baja Indonesia, sebuah jumlah yang sangat besar, bisa menembus pasar impor Amerika yang terkenal ketat? Pasar yang dikenal dengan standar kualitasnya yang tinggi dan persaingan yang sengit. Nah, itulah yang baru saja terjadi. Sebuah pencapaian yang patut dirayakan. PT Tata Metal Lestari, pemain hebat dari Indonesia, salah satu perusahaan baja terkemuka di negara ini, mengirimkan 10.000 ton baja berlapis langsung ke Amerika Serikat, sebuah bukti nyata kemampuan ekspor Indonesia. Senilai 12,6 juta dolar. Nilai yang signifikan yang menunjukkan dampak ekonomi dari ekspor ini. Dan ini yang menarik, AS memberlakukan tarif impor 50% untuk baja, sebuah kebijakan yang dirancang untuk melindungi produsen dalam negeri. Tarif yang bisa membuat sebagian besar eksportir gentar. Banyak perusahaan akan menganggap ini sebagai hambatan yang tidak dapat diatasi. Tapi tidak bagi Indonesia. Indonesia melihat ini sebagai tantangan yang bisa diatasi. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa AS dengan tarif setinggi itu, mengapa mereka masih membuka pintu bagi baja asing, masih mengimpor baja Indonesia? Apa yang membuat baja Indonesia begitu menarik bagi pasar Amerika? Jawabannya sederhana, permintaan. Permintaan yang tinggi dan terus meningkat. Industri-industri Amerika membutuhkan baja berlapis berkualitas tinggi itu untuk mendukung berbagai sektor vital, dan mereka tidak bisa mendapatkan cukup dari dalam negeri. Kapasitas produksi dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Itu adalah peluang besar, dan Indonesia memanfaatkannya. Indonesia mengambil inisiatif untuk mengisi kesenjangan tersebut. Menurut Menteri Perindustrian Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, seorang tokoh kunci dalam mendorong pertumbuhan industri, kunci bagi produsen lokal adalah efisiensi. Efisiensi dalam setiap aspek produksi. Semakin kamu bisa menyederhanakan produksi, mengurangi biaya dan meningkatkan output, semakin tinggi nilai yang kamu berikan. Tidak hanya untuk ekspor, tetapi juga untuk pasar domestik, tetapi juga untuk membuat namamu dikenal di panggung global. Membangun reputasi sebagai produsen berkualitas tinggi. Ini juga bukan kesepakatan sekali jalan. Ini adalah kemitraan yang berkelanjutan. Sejak Oktober 2024, PT Tata Metal Lestari telah membuktikan komitmennya terhadap pasar Amerika, secara teratur mengirimkan baja ke AS dan Kanada. Membangun hubungan perdagangan yang kuat di Amerika Utara. Sampai akhir tahun ini, mereka menargetkan total 69.000 ton yang diekspor. Sebuah ambisi yang mencerminkan kepercayaan diri mereka, lonjakan 133% dari angka tahun lalu. Pertumbuhan eksponensial yang menunjukkan momentum yang kuat. Itu bukan hanya statistik, ini lebih dari sekadar angka di atas kertas. Itu adalah bukti baja Indonesia dipercaya di seluruh dunia, diakui karena kualitas dan keandalannya, bahkan saat aturan perdagangan global terus berubah. Menunjukkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi. Dan mari kita luruskan satu mitos. Mari kita atasi kesalahpahaman yang umum. Orang-orang berbicara tentang Indonesia yang menghadapi deindustrialisasi. Narasi yang sering muncul dalam diskusi ekonomi. Tapi ketika kamu melihat angka-angka seperti ini, bukti nyata kesuksesan industri, jelas mesin manufaktur negara ini berjalan kuat, dan hanya semakin cepat. Menunjukkan sektor manufaktur yang dinamis dan berkembang. Menteri Agus mengaitkan sebagian keberhasilan ini, mengakui peran penting pemerintah, dengan kemampuan negosiasi Presiden Prabowo Subianto dengan AS. Hubungan diplomatik yang kuat membuahkan hasil, berhasil mendapatkan kesepakatan tarif yang lebih baik daripada banyak negara pesaing, memberikan keunggulan kompetitif bagi Indonesia. Itu adalah pengubah permainan bagi daya saing Indonesia, meningkatkan posisi Indonesia di pasar global. Jadi, apa artinya ini bagi para profesional bisnis seperti kamu dan aku? Bagaimana informasi ini dapat memengaruhi keputusan bisnis kita? Artinya, sekarang adalah waktu untuk memaksimalkan ekspor ke AS, memanfaatkan peluang yang ada. Dengan tarif yang menguntungkan untuk barang-barang Indonesia, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ekspor, pintu terbuka lebar, dan setiap perusahaan harus memikirkan bagaimana cara memanfaatkannya. Merencanakan strategi untuk memasuki pasar AS. Ekspor bukan hanya tentang angka, ini lebih dari sekadar metrik ekonomi. Mereka adalah mesin utama bagi ekonomi Indonesia. Mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja. Bersama dengan pengeluaran rumah tangga, investasi pemerintah, dan neraca ekspor bersih, membentuk fondasi ekonomi yang kuat. Eksporlah yang benar-benar berjalan dengan baik saat ini.
menunjukkan kinerja yang luar biasa di antara komponen ekonomi lainnya. Dan dengan pemerintah yang mendorong manufaktur bernilai tambah, berfokus pada produk yang lebih kompleks dan menguntungkan, ada peluang emas bagi bisnis untuk naik dalam rantai nilai, meningkatkan kemampuan dan menawarkan produk yang lebih canggih, memasok tidak hanya bahan mentah, tetapi juga barang jadi ke pasar terbesar di dunia. Beralih dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi produsen barang jadi. Tapi ini adalah kenyataan penting untuk tetap membumi dan realistis. 80% dari hasil manufaktur Indonesia masih melayani pasar domestiknya yang besar. Pasar domestik tetap menjadi fokus utama bagi sebagian besar produsen. Jadi, meskipun ekspor sedang booming dan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, melindungi dan mengembangkan pasar dalam negeri sama pentingnya. Keseimbangan antara ekspor dan pasar domestik sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Singkatnya, terobosan baja Indonesia bukan hanya berita utama. Ini lebih dari sekadar berita utama yang menarik perhatian. Itu adalah tanda dari apa yang mungkin terjadi ketika efisiensi, kebijakan, dan permintaan global bersatu. Sebuah kombinasi faktor yang menciptakan peluang unik. Jika kamu berkecimpung di dunia bisnis, jika kamu seorang pengusaha, investor, atau eksekutif, ini adalah sinyal bagimu untuk memperhatikan dan mungkin untuk bertindak. Ini adalah panggilan untuk mengeksplorasi peluang dan membuat keputusan yang tepat.